Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dari mata kuliah multimedia berasal dari kelas 12 4B09. Proyek kita itu berjudul Sistem Informasi Rumah Sakit. Dengan studi kasusnya kita ngambil pelayanan rumah sakit. Ya, kita tadi dari kelas 12 4B09. Ini mata kuliah multimedia dan kita ngambil tugas proyek ini di rumah sakit khusus ibu dan anak Adinda. Untuk pertama kita akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Maidana Wahyu Pratama dengan NIM 12180324. Yang kedua itu saya sendiri, Febrianti Pustari Anggraini 12180357. Terus Muhammad Niceng Adi Firman itu 12180894. Studi kita di jurusan Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Kita itu di Universitas BSI di cabang yang di Jogja. Perkenalkan, nama saya Adi Firman. Di sini saya di bagian penjelasan RSKI Adinda dan sistem informasi. RSKI Adinda. RSKI Adinda ialah rumah sakit khusus ibu dan anak Adinda di bawah Yayasan Adinda Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak yang beralamat di Jalan Suraga nomor 14 Ngesti Harjo, Kajian Bantul. Kemudian sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Pengertian dari sistem informasi ialah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Kemudian tujuan. Apa sih tujuan dari sistem informasi tersebut? Yang pertama ialah meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya efisiensi dan efektivitas. Kemudian meningkatkan komunikasi intern dan ekstern organisasi. Yang keempat, meningkatkan fungsi perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi organisasi. Kemudian apa sih fungsi dari sistem informasi tersebut? Yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien. Kemudian memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Sama. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Maidana Wahyu. Saya Maidana Wahyu Pratama akan menerangkan sedikit tentang pelayanan rumah sakit dan multimedia. Pertama adalah pelayanan rumah sakit. Pengertian dari pelayanan rumah sakit adalah melayani kegiatan yang hasilnya ditujukan untuk keinginan orang lain, baik individu ataupun kelompok serta masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan yang berkualitas, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan, berpengaruh positif bagi perusahaan supaya pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Lalu fungsinya adalah untuk melayani dengan ramah, tepat dan cepat, untuk memberikan kepuasan yang maksimal, dan yang terakhir adalah untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah pengertian dari multimedia.
Menurut Gumelar 2014, penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools, alat bantu, dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Manfaatnya: 1. Sarana informasi umum. 2. Media pembelajaran. Yang ketiga adalah memajukan ilmu kesehatan. Fungsi dan kegunaannya: sarana pembelajaran komputer dan logika, melakukan pelatihan dengan metode penelitian, dan lain-lain. Kelebihannya adalah user interface yang mudah dipahami, mendukung fungsi basic, digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan, seperti yang akan kita bikin ini. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang alur rawat jalan. Untuk alur rawat jalan, yang pertama itu kan pasien datang. Setelah itu pasien mengisi rekam medis. Setelah mengisi rekam medis, pasien akan diperiksa oleh dokter. Dan di situ dokter pasti akan meresepkan obat. Tergantung pasiennya juga sih, kalau misalnya ada yang diperlukan untuk obat, dia pasti dokternya akan meresepkan. Setelah itu pasien akan membayar di kasir. Setelah membayar di kasir, karena pasien tadi sudah diresepkan dan sudah membayar, nanti pasien akan mengambil obat, dan obat itu sudah disediakan oleh farmasi. Jadi alur rawat jalan pasien kita di RSKI Adinda seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan alur rawat inap. Untuk rawat inap ini sendiri hampir sama seperti yang rawat jalan. Yang pertama itu pasien datang, terus pasien mengisi rekam medis. Setelah mengisi rekam medis, pasien diperiksa oleh dokter. Pada saat yang di sini ini, jika dokter, kalau yang di rawat jalan tadi, dokter langsung meresepkan karena nggak ada gejala atau nggak ada diagnosa untuk melakukan tindakan atau yang lain sebagainya. Jika ada ada tindakan, jadi pasien ini nanti akan direcovery untuk rawat inap. Setelah rawat inap beberapa hari, dokter akan meresepkan obat. Setelah meresepkan obat, dari pihak keluarga atau pasien akan membayar ke kasir. Setelah membayar ke kasir, pasien bisa mengambil obat. Dokter tadi sudah meresepkan obat dan disediakan oleh farmasi. Jadi alurnya seperti itu: pasien datang rawat inap, terus sudah diresepkan dokter, terus membayar, mengambil obat, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang cara penggunaan aplikasi. Cara penggunaan aplikasi yang pertama itu, aplikasi tersebut untuk bagian menu itu dioperasikan oleh admin, petugas rekam medis, sama apoteker. Terus yang kedua itu admin, dia berwenang untuk menginput daftar harga pelayanan data dokter. Itu karena admin itu harus update ya, jadi kayak harga-harga itu admin yang handle. Untuk yang ketiga, apoteker menginput daftar obat. Karena apoteker itu berwenang tentang obat, jadi dia itu lebih tahu ya untuk daftar obat-obat dan lain sebagainya. Jadi apoteker dari farmasi itu yang akan menginput. Yang keempat, pertama pasien datang itu pasien harus mengisi rekam medis, dan setelah itu rekam medis tersebut akan diinput oleh petugas RM. Khusus ya untuk rekam medis ini kan ada sekolahnya.
Jadi ada petugasnya sendiri, nggak sembarang orang, takutnya nanti kan ada data pasien, takutnya nanti bocor kayak seperti itu, makanya ada petugasnya sendiri. Yang kelima, dokter menuliskan resep dan resep tersebut akan diinputkan oleh admin. Untuk yang keenam, admin juga menginput di kasir, karena admin kan tugasnya untuk ini ya, yang tugas utamanya kan di kasir, jadi admin tersebut juga menginput di kasir. Untuk yang di aplikasi, admin juga mencetak kasir, jadi kalau sudah input nanti tinggal cetak. Ya, ini adalah tampilan aplikasi yang kita buat. Ini adalah menu utamanya. Lalu ada beberapa menu lainnya, yaitu daftar harga pelayanan, daftar harga obat, data dokter, data pasien, resep, kasir, dan cetak kasir. Pertama, kita membuat link ya untuk bisa masuk ke menu-menu ini. Ya, ini ada simbol yang sudah kita bikin di insert tadi. Caranya tinggal klik kanan, hyperlink, lalu arahkan ke, jadi namanya daftar menu ya, daftar harga pelayanan. Please in this document, daftar harga pelayanan, terus kita klik OK. Nah, kita coba, lalu kita coba ya daftar harga, ya masuk ke menu daftar harga pelayanan. Di sini ada menu untuk kembali ke menu utama. Caranya sama seperti tadi, hyperlink, klik kanan, hyperlink, ada menu utama. Kita klik OK. Kita coba sekali lagi ya, masuk ke sini, masuk lagi ke daftar menu. Lalu kita memberi tabel bantu. Fungsinya nanti untuk mengisi rumus di resep, sama dengan B5 dan petik spasi petik dan C5. Lalu sama seperti tadi, kita scroll ke bawah. Untuk menu selanjutnya, daftar dokter ini kita hanya memberikan tampilan seperti ini. Ini adalah manual, kita input secara manual. Lalu untuk data pasien sama seperti tadi, di data dokter kita input juga secara manual, karena ini tidak bisa diberi rumus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi Firman. Melanjutkan dari Mas Dana, di sini kita akan membuat resep. Kita isi tabel dokter dengan data validation. Kita pilih tabel dokter, kita drag dari D5 sampai D8, list, klik. Nah, selanjutnya kita SIP, kita masukkan rumus sama dengan menggunakan rumus if G6 sama dengan petik titik 2 petik titik 2 G6 if G6 sama dengan petik titik 2 petik titik 2. Kita masukkan value up menggunakan rumus value up. Kita ambil dari data G6 lagi, titik petik kita ambil dari data dokter
kita drag dari D5 sampai D8. Kita ambil 2 dari titik false, tutup kurung, kita enter. Kita akan otomatis mengikuti dengan dokternya. Nomor resep kita klikkan manual, mode nomor ruangan kita isikan dengan data validasi. Kita ambil data validation, kita pilih list, terus kita pilih tabel yang set yang akan dipilih. Kita ambil set data pasien, kemudian nomor rekam medis, kita drag dari B6 sampai B10, klik OK. Di nama kita gunakan rumus if. Jika nomor rekam medis D11 sama dengan petik-petik, titik-petik, petik-petik, salah, petik-petik, titik-petik, petik-petik, titik-petik, if D11 lagi sama dengan petik-petik, titik-petik, petik-petik, titik koma. Kita ambil VLOOKUP data dari VLOOKUP. Nah, kita ambil dari D11 lagi. Petik-petik, kita ambil data pasien. Kita drag dari B6 sampai C10. Kita ambil 2, kita ambil false, tutup kurung. Nah, dah. Di data obat kita akan menggunakan data validation. Kita pilih list, kita pilih set yang akan dituju ya data obat. Kita ambil dari daftar bantu. Sudah kita klik OK. Jika akan muncul seperti itu, kita copy saja ke bawah, pojok kanan bawah, kita seret. Nah, kita pilih obatnya sesuai yang dibutuhkan. Kuantitinya kita isi secara manual, 30, 15, 20. Aturan minum juga kita isikan secara manual, 3 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Selanjutnya kita lanjut ke kasir. Ya, selanjutnya di menu kasir kita bisa masukkan rumus sebagai berikut untuk tanggal dan bayaran. Kemudian nomor RM kita juga bisa masukkan rumus sebagai berikut. Kita masuk data validation, kita ambil nomor RM. Oke. Nama pasien sama, kita masukkan data sebagai data validation seperti tadi. Nah. Ya,
Kita masuk ke jenis tindakan. Jenis tindakan sama, kita menggunakan data validation. Kita inputkan seperti berikut. Oke, kita sudah harga, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut seperti di atas. Rumusnya seperti itu. Tergantung harga, tergantung dari jenis tindakan apa yang kita ambil. Di obat kita sama, juga menghasilkan data validation juga. Kita blok dan tabel bantu di G5 sampai G9. Oke. Di sini kita copy saja ya dari atas ke bawah. Untuk obat sendiri itu tergantung dari kasir ya. Kuantiti kita isi manual. Kalau sudah, harga ini kita bisa menggunakan rumus seperti di atas. Harga mengikuti dari obat ya, dan masukkan rumus sebagai di atas. Untuk total bayar kita masukkan rumus sebagai berikut. Selanjutnya sama, kita blok ke bawah, kita copy. Dan total kita samakan rumus sum, kita jumlah dari semua tabel tersebut. Diskon sama, dan rumus sebagai berikut. Total bayar kita masukkan rumus, dan total dikurangi diskon, ketemu total bayar seperti angka tersebut. Selanjutnya kita akan langsung ke aplikasinya, kita praktekkan ya. Ini menu utama kita. Jadi yang tadi untuk daftar harga ini diinputkan oleh admin. Jadi kalau di jenis pelayaran ini kan ada rawat jalan, rawat inap, kodenya kita bikin sendiri. Terus untuk jenis tindakan tergantung rumah sakitnya. Harga pun juga begitu, harga pun harusnya update. Jadi admin bertugas mengupdate data harga tersebut. Kita lanjut ke data dokter. Untuk data dokter ini, kode dokter kita bikin sendiri. Nama dokter ini kita inputkan sesuai dokter yang praktek di sana. Terus SIP-nya kita sesuaikan dengan SIP dokter tersebut. Biasanya satu dokter itu maksimal punya 3 SIP. Untuk
Selanjutnya daftar obat. Daftar obat ini yang berwenang adalah petugas farmasi. Jadi petugas farmasi yang menginput nama obat, nama-nama obatnya. Untuk kodenya petugas apoteker itu bisa membuat kodenya tergantung. Terus ini harganya juga diinput oleh apoteker. Kita menyesuaikan ya. Jadi nanti kalau harganya tergantung dapatnya apoteker itu harga berapa, nanti menyesuaikan. Untuk data pasien ini, untuk rekam medis ini biasanya pasien menginput sendiri di biasanya pasien itu menulis rekam medis sendiri. Nanti untuk selanjutnya akan diinput oleh petugas rekam medis. Untuk nomor RM ini biasanya sih ada bank nomor ya untuk petugas rekam medisnya. Jadi ini akan berurutan gitu nanti ke bawah gitu. Untuk selanjutnya akan seperti ini. Biasanya sih satu rumah sakit itu mempunyai kebijakan masing-masing. Untuk nomor rekam medis ini tiap rumah sakit nggak sama. Jadi seperti itu. Ini untuk rekam medisnya mungkin ada pasien ini berkenan dengan dokter siapa, terus diagnosanya itu apa. Untuk selanjutnya kita ke resep. Jadi resep ini diinputkan oleh admin. Kenapa diinput oleh admin? Karena untuk lebih efisiensi waktu, karena di tempat kita itu posisinya habis dari poli itu dekat ke kasir. Jadi untuk rekam medis sama resepnya itu langsung masuk ke kasir. Jadi petugas yang admin itu akan menginputkan sesuai yang diresepkan oleh dokter. Dan ini nomor resepnya menyesuaikan ya, ini berurutan gitu. Nomor RM-nya menyesuaikan apa, ini nomor RM-nya, jadi menyesuaikan pasien keberapa tadi, tergantung nomor rekam medisnya, tergantung namanya, terus dapat obat apa, jumlahnya berapa, dan aturan minumnya seperti apa. Ini jangan lupa ya, nanti ini bisa milih pasien tersebut dengan dokter siapa, misal dengan dokter Nuren. Jadi ini menyesuaikan. Terus selanjutnya kita ke kasir. Kasir ini tugasnya sama admin ya. Jadi admin yang menginputkan. Misal ini dia itu hanya di sini, kalau kontrol itu kan tadi di daftar pelayanan itu kan rawat jalan. Jadi dia bisa milih, misal rawat jalan harganya segini. Dia dapat obat, misal ini ya Lactavid ini. Untuk obatnya ini kan diinputkan oleh petugas apoteker, jadi ini pasti akan update ya, tergantung. Ini misalnya kan dapat Lactavid, dapat Amoxan dan sebagainya. Ini harga jumlahnya segini, harganya segini, total bayarnya ini. Biasanya kita kalau ngasih diskon itu tergantung sih ya. Ini tuh tergantung kondisi sih. Terus ini menyesuaikan rekam medisnya tadi. Ini juga iya. Untuk cetak kasir, karena kasirnya sudah diinput, jadi ini untuk petugas adminnya tinggal mencetak saja. Untuk ini karena kita sudah jalankan semuanya, kurang lebih seperti itu aplikasi kita. Mungkin kalau ada saran atau ini untuk kedepannya biar lebih bagus, insya Allah kita bisa menerima. Terima kasih.